Dalil bahwa arsy berada di atas air itu dalam surah Hud ayat ke-7. Langit ini bersusun, berlapis. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Mulk. Semua hafal ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqan. Apa itu tibaqan? Artinya berlapis, bersusun. Imam Ibnu Katsir katakan tabaqan ba'da tabaqatin. Berlapis-lapis. Jadi langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Di antara langit 1 dan langit 2 ada ruang, ada jarak. Ya. Ada ruang dan ada jarak. Sebagaimana dalam kisah Isra Mi'raj. Nanti kita akan sebutkan. Yang pertama, langit itu bersusun, berlapis. Yang kedua, langit memiliki pintu. Langit ada pintunya. Ya, pintunya langit dengan pintunya rumah beda ya, jangan disamakan. Apa dalilnya kalau ada langit memiliki pintu? Dalam surah An-Naba. Wa futihatis sama fakanat apa Fahmi? Fakanat sarawah fakanat abwaba. Abwaba artinya apa? Pintu-pintu. Dan dibukakanlah langit fakanat abwaba. An-Naba ayat 19. Ya. Dan dibukakanlah langit dan langit itu memiliki pintu-pintu. Bukan satu pintu, pintu-pintu. Abwab jamak dari babun. Ya. Dalam surah Al-A'raf juga ayat 40. Dalil bahwa langit itu memiliki pintu. Allah berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha." Balasan orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong dengan ayat Allah, apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu langit. Ulama menyebutkan orang yang kafir tidak sampai ruhnya ke atas langit. Cuma sampai di langit pertama kemudian ditolak. Ya. Makanya di sini katakan tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ya, di sini dalil bahwa langit memiliki pintu. Berikutnya dalil yang menunjukkan bahwa langit memiliki pintu itu dalam kisah Isra dan Mi'raj. Ya. Langit pertama dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau bersama malaikat Jibril alaihissalam, didampingi. Setiap kali hendak melewati satu langit, di sana selalu ada malaikat menjaga. Ya. Lalu bertanya, fadaraba Jibril baban min abwabiha. Lalu Jibril mengetuk pintu langit dengan yang pertama. Man hadza? Penjaga langit yang pertama bertanya, siapa ini? Jibril. Qala Jibril, saya adalah Jibril. Qila wa man ma'aka? Siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Ya. Bersama saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arsala ilaihi qala na'am qila marhaban. Dan sudah Nabi Muhammad ini sudah diutus sebagai nabi. Marhaban, selamat datang. Ya. Lalu dibukakan lagi pintu langit. Di langit pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama ini banyak kisah, ya. Pertemuan, cerita, kisah antara Nabi Adam dan Rasulullah. Ya, salah satunya adalah Rasulullah kalau menoleh ke arah kanan, yang dilihat adalah orang-orang yang sedang senyum. Kalau dia menoleh ke arah kiri, yang dilihat adalah orang-orang yang menangis. Kemudian lepas dari langit pertama, naik lagi ke langit kedua. Fadaraba biaban min abwabiyah. Kemudian langit kedua lagi Jibril mengetuk pintu langit. Man hadza? Pintu langit bertanya, penjaga langit kedua bertanya lagi, siapa ini?
Qala Jibril, saya adalah Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Muhammad. Sama pertanyaannya. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, ingat ya, langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik lagi ketiga. Langit ketiga sama, diketuk lagi, ditanya lagi siapa? Jibril. Siapa yang bersamamu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Yusuf. Ya. Di langit ketiga Nabi Yusuf. Ya, Adam, Yahya, langit pertama Yahya dan Isa. Langit kedua, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi kemudian ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Jadi langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim paling atas. Langit keenam Nabi Musa. Ya. Langit ketujuh inilah, disitulah Baitul Ma'mur tadi. Baitul Ma'mur apa yang kita sampaikan kemarin? Baitul Ma'mur itu adalah apanya? Ka'bahnya malaikat. Ya, Ka'bahnya malaikat. Ya, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Ya. Di langit ketujuh juga terdapat Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha ini adalah tempat terakhir bagi seluruh makhluk termasuk malaikat. Tidak boleh lewat dari Sidratul Muntaha. Ya. Kata Imam Nawawi, sumiyat Sidratul Muntaha di anna ilmul malaika yuntaha ilaiha. Dikatakan Sidratul Muntaha, muntaha artinya ujung. Muntaha artinya ujung, penghabisan. Nah, malaikat hanya sampai di sini mengantar, malaikat Jibril. Sedangkan Rasulullah naik, boleh lewat. Inilah keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di Sidratul Muntaha seluruh makhluk tidak boleh lewat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan berapa jarak antara langit ketujuh dengan Sidratul Muntaha, tidak disebutkan. Iya. Kemudian di atas Sidratul Muntaha ada lautan. Ada lautan. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda dari Ibnu Umar, ya, dari Ibnu Umar, ja'alallahu fawqas sama'i sabi'ah al-ma'. Allah mengadakan di atas 7 lapis langit sebuah lautan. Jadi di atas 7 lapis langit ini ada lautan, ya, ada lautan. Wa ja'ala fawqal ma' al-'arsy. Kemudian di atas lautan ini disitulah arsy. Ya. Disitulah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwa arsy berada di atas air itu dalam surah Hud ayat ke-7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan arsy-nya Allah berada di atas air. Nah, berada di atas air. Ini dalilnya bahwa di atas 7 lapis langit ini ada lautan. Ada air. Ya, ada lautan, kemudian di atasnya lautan itu ada arsy. Di atasnya arsy siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.